Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, perihal surah Al-Baqarah ayat 30, percakapan antara malaikat dengan Allah tentang manusia membuat kerusakan di muka bumi. Pertanyaannya, bagaimana malaikat tahu kalau manusia akan membuat kerusakan di atas muka bumi? Apakah ada makhluk yang berbuat demikian sebelum manusia, hingga malaikat pun menilai manusia sama dengan makhluk tersebut? Atau mungkinkah Nabi Adam bukan manusia yang pertama? Terima kasih Ustaz. Baik, ini pertanyaan, jawabannya ada di tafsir dan sejarah. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 30 ya? 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha, tolong may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi percakapan antara Allah dengan malaikat. Allah memberitahu pada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk untuk menjadi khalifah, pemimpin yang akan hidup di muka bumi, yang akan diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi, mengisi bumi. Betul itu? Ya, Ustaz, betul. Baik. Ini enggak main-main Quran, tidak salah. Baik. Malaikat jawabannya apa? Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan di muka bumi nanti itu sosok yang akan merusak di dalamnya, gitu kan? Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Sedangkan kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sedang bertasbih kepadamu, tidak pernah bosan-bosan bertasbih, juga tidak pernah bosan-bosan menyucikanmu ya Allah. Itu kan jawaban malaikat. Nah pertanyaannya tadi, apakah ini menandakan, bagaimana malaikat tahu? Apakah menandakan bahwa memang dulu di muka bumi pernah ada makhluk yang hidup kemudian merusak? Atau bagaimana? Di sini ada dua pendapat. Para ulama ahli tafsir punya dua pendapat. Perhatikan. Pendapat pertama, bukan berarti di muka bumi sebelum Nabi Adam ada makhluk yang hidup di dalamnya. Bukan berarti begitu. Makhluk hidup maksudnya. Tapi malaikat tahu dari mana kalau gitu? Tahu karena manusia selain diberikan akal juga diberikan hawa nafsu, dan hawa nafsu sifatnya adalah ngerusak. Maka dari itu malaikat tahu, sudah diberitahu oleh Allah. Cerita di Al-Quran singkat, gitu ya. Tapi faktanya memang Allah sudah memberitahu pada para malaikat bahwa makhluk yang diciptakan itu adalah makhluk yang punya akal dan hawa nafsu, dan watak hawa nafsu kalau dituruti yang ngerusak. Itu hawa nafsu. Maka kalau Allah menciptakan Nabi Adam sebagai seorang manusia yang normal, yang punya akal dan hawa nafsu, juga keturunannya nanti jika sampai nuruti hawa nafsunya, maka yang terjadi kerusakan di muka bumi. Seperti kita sekarang, nggak ada korupsi kalau nggak ikuti hawa nafsu, nggak ada membunuh kalau nggak mengikuti hawa nafsu, tidak ada mencaci maki kalau nggak nuruti hawa nafsu, tidak ada bullying kalau nggak nuruti hawa nafsu, nggak ada nakal itu kalau nggak nuruti hawa nafsu. Itu semua karena nuruti hawa nafsu ditunggangi setan pula, selesai sudah. Jadi gitu. Ini pendapat pertama yang paling kuat ini. Jadi bukan berarti ada zaman dulu ini dan seterusnya. Memang ada dalam beberapa kitab, yang diantaranya ada kitab namanya Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'id Duhur, menceritakan kejadian-kejadian sebelum Nabi Adam. Tapi sumber pengambilannya dari Israiliyat. Israiliyat itu riwayat-riwayat ahli kitab terdahulu, bukan dari Quran, bukan dari hadis. Sikap kita tentang Israiliyat kepada Israiliyat sudah diberi petunjuk oleh baginda Nabi. Jangan benarkan, jangan salahkan. Kalau gitu gimana? Kalau yang
tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka mungkin benar. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran hadis pasti salah. Maka dalam hal ini kita tidak bisa pegang cerita-cerita semacam itu. Tidak bisa dipegang sama sekali. Sudah selesai. Ini urusannya Israiliyat. Apalagi kalau bertentangan dengan dalil-dalil yang ada di Quran dan hadis. Nah, pendapat kedua mengatakan dulu pernah ada di antaranya namanya Banul Jan. Banul Jan itu kakek moyangnya jin dalam riwayat. Jadi yang kenal dengan jin, ternyata jin juga punya kakek moyang. Namanya Jan. Jan ini kakek moyang jin yang dulu pernah hidup di muka bumi, kemudian saling beranak pinak begitu banyak, kemudian saling membunuh dan seterusnya, akhirnya hancur muka bumi. Itu informasi. Cuman yang kuat yang pertama tadi, bahwa bukan berarti sebelum Nabi Adam ada makhluk yang hidup kemudian merusak di muka bumi, juga tidak berarti sebelum Nabi Adam ada manusia lainkah? Tidak. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Kalau ini bahaya, kalau kita meyakini ada manusia yang bahaya. Ya, karena Nabi Adam adalah manusia pertama, kakek moyang kita semuanya. Wallahu a'lam.